Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Ya Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena Ibu lihat banyak bangku yang kosong, kayaknya banyak yang nggak datang ya? Ya Bu. Tidak apa-apa. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Jadi sebelum itu ada yang tahu ini gambar apa? Mohon nasi itu. Ada. Ada yang tahu ini dari negara mana? Malaysia dan Jakarta ini merupakan anggota dari negara ASEAN. Ada yang tahu kalau anggota negara ASEAN itu ada berapa negara? 10. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis dari ASEAN. Nah, yang pertama itu ada letak geografis dari Asia Tenggara yang memiliki 3 perairan, yang itu ada Samudra Pasifik. Samudra India. Apa nih? Benggala. Benggala. Betul. letak geografis Asia Tenggara itu berada di 3 perairan. Yang pertama di Samudra Hindia dan Tenggara di barat. Yang kedua ada Laut Cina di selatan dan utara. Yang ketiga ada Samudra Pasifik di timur. Nah, wilayah Asia Tenggara ini terbagi 2. Ada dataran berbentuk semenanjung. Malaka. Dataran berbentuk semenanjung. Ada dataran berbentuk gugusan kepulauan. Nah, jadi daratan berbentuk semenanjung ini adalah negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia di bagian baratnya. Sementara untuk yang di dataran berbentuk gugusan kepulauan itu terdiri dari negara Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia di bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, ada yang tahu nggak letak astronomis dari ASEAN? Tidak Bu. Zona astronomis ASEAN itu terletak di 21 derajat lintang selatan sampai dengan 11 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, letak geografis wilayah ASEAN itu ada di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Asia dan benua Australia. Nah, kondisi iklim dari geografis di setiap negara itu berbeda-beda. Pada umumnya itu sama, iklim tropis, cuman untuk jenis tropisnya itu berbeda. Contohnya itu ada tropis khatulistiwa. Nah, tropis khatulistiwa ini ada di negara Brunei, Darussalam, dan Malaysia. Untuk tropis sedang itu dari negara Filipina. Tropis basah dan kering dari Kamboja. Dan iklim bagian utara yang iklimnya sedang dan bagian selatan iklim tropis itu di Vietnam dan Laos.
Nah, untuk iklim tropis sendiri itu ada di negara kita Indonesia, ada Myanmar, Singapura, dan Thailand. Nah, ini Bu sudah menjelas. Selanjutnya ini ada kondisi wilayah di kondisi geografis dari negara Indonesia. Jadi, negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Yang kedua itu ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah memiliki dua wilayah yang terpisah, ada wilayah barat dan wilayah timur. Nah, Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat dari Brunei Darussalam itu dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Yang ketiga itu ada Malaysia. Malaysia ini terdiri dari dua kawasan, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentuk pegunungan dan Malaysia Timur yang umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai yang pendek yang berkelok-kelok. Yang keempat itu Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk dalam pulau besar. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Nah, yang kelima ada Kamboja. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya itu terdapat dataran besar yang bernama Tonle Sap. Sedangkan di bagian tepinya itu dibentuk oleh deretan pegunungan negara. Yang keenam ada Myanmar. Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakannyoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Yang ketujuh ada Vietnam. Nah, secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah, yaitu dataran pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Anam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, yang ke-8 merupakan Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang wilayah masuknya itu tanpa melalui jalur laut. Yang ke-9 itu ada Singapura. Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, yaitu berukuran 664 km². Keadaan alam negara di Singapura ini pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Yang terakhir itu ada Thailand. Nah, Thailand memiliki topografinya yang berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengahnya, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara. Baiklah, sekian menyampaikan tentang kondisi geografis wilayah ASEAN. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang letak astronomisnya, letak geografisnya. Jadi Ibu akan menunjuk kalian satu orang tuh satu soal dari perwakilan setiap barisan. Barisan 1, barisan 2, barisan 3, barisan 4, dan barisan 5. Nah, Ibu akan menunjuk di barisan 3. Ini boleh maju. Waduh. Boleh sekali. Apa?
peristiwa dan diambil oleh beberapa elemen besar yang menyebabkan sebenarnya Aplah. Kita udah. coba bisa bisa yang mana bisa cekidot mana dia bisa cekidot bisa Belum ada. Bisa hebat. boleh Marta Apa bu? ya Bu si Marta dari tunjuk-tunjuknya apa C. Kamu hebat. Kita semua hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita semua hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang seni patung. Ada yang tahu ini apa? Patung. Patung Lion Air. Negara mana dia? Singapura. Bahan patung ini termasuk dalam berapa dimensi? 3. Ada yang tahu pengertian dari patung? Patung adalah Sejarah. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang Alah, mempunyai ada sejarah. bentuk bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang dapat menggunakan teknik tertentu. Nah, adapun bahan atau pembuatan dari karya seni patung itu ada 2, ada bahan lunak dan bahan keras. Nah, bahan lunak di sini adalah bahan yang mudah dibentuk. Contohnya itu tanah liat, lilin, plastisin, dan sabun. Nah, untuk bahan kerasnya itu ada bahan yang sulit dibentuk, membutuhkan teknik-teknik tertentu. Contohnya itu kayu, marmer, logam, dan sebagainya. Nah, adapun alat dari pembuatan karya seni patung itu ada meja bulat, cetakan, palu, pahat, amplas, dan mesin. Nah, karena kita sudah selanjutnya adalah ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat patung penari dari bubur kertas. Nah, tugas ini dilakukan secara berkelompok. Nah, tugasnya ini dilakukan secara berkelompok. Nah, untuk pengumpulan tugasnya itu dilakukan di minggu depan. Minggu depan, oke? Ya bu. Terima kasih. Sekian untuk materi kita hari ini. Lebih kurangnya ibu mohon maaf. Sebelum pulang ibu ada yang sedikit. Kamu hebat. Oke. Nah, kalau ibu bilang berdiri berdiri, anak-anak semua bilang berdiri sambil berdiri juga. Terus kalau ibu bilang berdiri siap, siap. Seterusnya kalau ibu bilang berdiri ambil suara, Dip, ada ngedipnya ya bu ya. baru ketemu berdiri. Oke, boleh berdiri. Siap-siap ya. Berdiri. Berdiri siap.
Tepuk berarti